Setelah mencoba mengulas angka dari jumlah sudut pandang pada video-video sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya mencoba mengulas angka dari sudut pandang interpretasi yang tak lain adalah aktivitas penting. Jika tidak dapat dikatakan sebagai aktivitas utama yang biasa kita lakukan, kita dapat dan berinteraksi dengan angka. Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai angka dari sudut pandang interpretasi, terlebih dahulu saya akan mencoba mengulas 3 karakteristik utama angka. Karakteristik pertama adalah angka sebagai lagging indicator. Frasa lagging indicator ini memiliki pengertian bahwa terdapat jeda waktu hingga suatu angka ditemukan. Aspek atau dimensi sejarah suatu angka menjadikan angka kerap digunakan dan dilibatkan dalam upaya untuk mendapat gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi di masa lampau. Secara teknis maupun secara akademis, angka yang lampau ini digunakan untuk menakar kinerja suatu aksi atau untuk mengetahui sejauh mana implementasi suatu kebijakan. Angka yang lampau ini sifatnya rigid dan absolut. Tidak tersisa ruang bagi kita untuk melakukan intervensi, dan apa yang bisa kita lakukan hanyalah interpretasi. Nantinya kita akan dapati bahwa ketika kita melakukan interpretasi atas angka yang lampau ini, kita cenderung jatuh pada jebakan rasionalisasi. Hal ini sebenarnya lumrah adanya dan cukup manusiawi, mengingat terdapat dorongan dalam diri kita untuk merasa bahwa kita telah memahami dunia, dan angka yang lampau ini sering kita gunakan untuk memenuhi hasrat dan ego tersebut. Lebih buruk lagi, ada kalanya angka yang lampau ini kita gunakan untuk memenuhi hasrat kita bahwa kita telah menaklukkan dunia. Karakteristik kedua adalah angka sebagai leading indicator. Berbeda dari karakteristik pertama, angka sebagai leading indicator ini pada dasarnya belum eksis. Ia belum lahir. Ia tak lain adalah proyeksi mental kita yang kita dapatkan dari aktivitas ilmiah seperti simulasi atau prediksi. Kecenderungan untuk melakukan simulasi dan prediksi atau hal-hal yang bersifat ilmiah belakangan ini begitu kuat di masyarakat modern karena kemajuan sains dan teknologi, dan juga sentimen yang begitu kuat untuk menerapkan hal-hal yang bersifat ilmiah ketika berhubungan dengan masa depan. Kita ada kalanya seringkali lupa dan mengabaikan bahwa sebagai leading indicator, angka tak lain adalah ilusi. Bahkan lebih buruk lagi, ia bisa berubah menjadi fantasi. Dan sebagai manusia, sudah lumrah dan sebenarnya manusiawi bagi kita untuk memelihara fantasi yang indah dan mengabaikan fantasi yang buruk. Akhirnya, ketika kita melakukan interpretasi atas angka yang kelak ini, yang kita lakukan hanyalah simplifikasi. Dan ini lagi-lagi sifatnya lumrah dan atau manusiawi, mengingat kita menginginkan masa depan yang bisa kita kendalikan. Kita menginginkan kita bisa eksis dan bertahan hidup dan berkembang di tengah situasi yang tidak pasti di masa mendatang. Jika lagging indicator berbicara soal masa lampau, soal memahami dunia, maka leading indicator banyak berkaitan dengan kemampuan kita, keinginan kita untuk menaklukkan dunia. Karakteristik ketiga adalah domain dependent atau endemik. Ini memiliki pengertian bahwa angka pada dasarnya adalah produk lokalisasi atau produk dari batasan yang kita kenakan berdasarkan asumsi-asumsi yang kita berlakukan. Dan asumsi ini lahir dari pengetahuan kita. Ini memiliki pengertian bahwa angka pada dasarnya telah ada di suatu domain, ia tidak pernah berpindah.
Sifat primordial dari angka ini menjadikannya ia tidak relevan ketika digunakan untuk membahas domain yang lain. Ketika Anda menemukan suatu angka di domain A, maka Anda tidak bisa menggunakannya untuk membahas domain B. Tapi lagi-lagi, manusia merasa bahwa telah memahami dunia, sehingga ia melakukan hal yang sifatnya salah kaprah, dan salah satunya adalah analogi atas domain yang sebenarnya berbeda. Nah, dari 3 karakteristik ini, kurang lebih bisa kita simpulkan bahwa angka memiliki sifat imajiner, rigid dan absolut, temporal, sektoral, dan regional. Sekarang kita masuk dalam pembahasan mengenai interpretasi itu sendiri, dan mengapa kita cenderung jatuh pada jebakan simplifikasi dan rasionalisasi. Angka eksis secara tunggal. Kita seringkali lupa bahwa ada banyak variabel, ada banyak anteseden yang melahirkan angka. Angka pada dasarnya begitu kompleks, tapi kompleksitas angka bersembunyi di balik tampilannya sederhana. Kita pernah menyinggung soal David Bohm pada video sebelumnya. Ia menyatakan bahwa angka kurang lebih pada dasarnya adalah explicit order yang lahir dari implicate order. Hanya saja, kita ingin menguasai dunia. Angka yang tadinya hanyalah benda mati, kita beri arti sehingga ia bermakna bagi kita. Angka yang tadinya mati menjadi suatu yang organik, bahkan menjelma menjadi suatu tiran yang berkuasa, terutama di tengah masyarakat modern. Dan kejenuhan tersebut muncul lewat rasionalisasi dan simplifikasi. Keduanya pada dasarnya adalah bentuk interpretasi. Perbedaannya, interpretasi berusaha menjelaskan sesuatu sebagaimana adanya berdasarkan apa yang telah diketahui. Sementara rasionalisasi adalah upaya interpretasi yang dibumbui oleh hasrat untuk menjadikannya tampak lebih baik, lebih indah, lebih wajar, lebih normal, dan lebih layak. Sinonim dari rasionalisasi adalah pembenaran atau justifikasi. Sementara itu, simplifikasi adalah bentuk interpretasi dengan mereduksi variabel yang ada. Dan ini tak lain adalah untuk mengantisipasi kita di masa depan. Jadi, jika rasionalisasi kita berlakukan untuk menakar apa yang telah terjadi di masa lampau, maka simplifikasi kita gunakan untuk mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan. Rasionalisasi lahir karena ilusi, atas ilusi manusia untuk berkuasa di masa lampau. Sementara simplifikasi kita lakukan agar kita tidak terintimidasi oleh hal-hal yang tidak pasti yang bisa kita hadapi di masa depan. Namun, keduanya memang tampak ilmiah, tapi pada dasarnya manusiawi. Karena simplifikasi maupun rasionalisasi lahir dari banyak hal, mulai dari bias emosional, dari perbedaan profesi, kapasitas kognitif, jumlah referensi akademis, kondisi fisik, kondisi finansial, maupun sentimen religius, dan juga etika atau nilai moral yang dianut. Keduanya pada dasarnya adalah cara manusia untuk tetap bisa survive menghadapi hal-hal yang tidak pasti. Simplifikasi maupun rasionalisasi adalah bentuk pertahanan diri kita terhadap hal-hal yang dilematis, atas hal-hal yang tidak kita ketahui. Ada banyak kesempatan yang menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya ketakutan
atas hal-hal yang tidak ia ketahui, tapi ia berusaha mengobati dengan melakukan rasionalisasi dan simplifikasi. Kondisi emosional ini seringkali kita temukan dalam karya-karya sastra, dalam ungkapan yang indah. Before my birth, there was infinite time, and after my death, inexhaustible time. I never thought of it before, that I have been living luminously between two eternal darkness. Orhan Pamuk dalam My Name is Red. Sampai jumpa di video berikutnya.